berubah. Nah tadi kata Neng, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi energi, menjadi kenyataan. Mana yang disebut dengan kenyataan? Ayo, laptop atau layar? Layar. Apa yang kita pikirkan? Laptop. Ya. Jadi kalau pengen benerin layarnya, tampilannya, benerin dulu laptop. Kalau kita pengen benerin kehidupan kita, benerin dulu apa yang ada di dalam diri kita. Tadi Pak Rizal membahas mengenai perisai rezeki. Ada di mana saja perisai rezeki tersebut? Banyak. Oke, ya. Nanti saya bahas satu-satu ya. Ini sebelumnya saya akan membahas bahwa ada sistem kerja bawah sadar. Bapak Ibu tahu bawah sadar di mana? Kalau bukan di bawah kolong meja ya, bukan di bawah kolong, bawah sadar. Kira-kira di mana tuh bawah sadar? Di pikiran. Ya. Kita ini banyak menggunakan pikiran sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Halo, baru sadar kalau kita ini banyak menggunakan pikiran bawah sadar? Ya. Jadi please jaga pikiran bawah sadar, karena itu yang suka tidak terkontrol, betul? Ya, kalau sadar mah astagfirullahaladzim, ya. Nah, ini yang terus perlu kita perbaiki. Jadi kalau pengen memperbaiki dunia luar, pikiran bawah sadar kita diperbaiki, ya, 20-80%. Ini namanya dunia kuantum, ya. Seperti Bapak Ibu punya laptop, ya, kita ngobrol. Ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Belum. Tapi kita pernah bertemu di dunia kuantum, betul? Ada yang WA dengan saya sebelumnya? WA dengan Bu Anita? Juga adalah dunia kuantum. Kelihatan nggak ada Bu Anita? Nggak kelihatan, ya kan? Kenapa? HP itu Bapak Ibu, HP itu dunia nyata atau dunia kuantum? Siap. Saya kasih tahu dulu ya, bahwa kita ini adalah makhluk dua dunia. Kayak kodok dong ya. Kita adalah makhluk dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia kuantum. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ya, HP itu dunia nyata atau kuantum? Nyata. Sinyal nyata atau kuantum? Pulsa nyata atau kuantum? Ya kan? Baterai dicas nyata atau kuantum? Ayo. Baterainya nyata, tapi ketika dicas itu kuantum. Ya. Baterai tanpa HP tanpa dunia kuantum apa aja dunia Bapak Ibu? Apakah berfungsi? Ya, berfungsinya buat Nah, begitu juga dengan kita. Kita sama HP lebih canggih mana? Lebih canggih kita. HP ciptaan manusia, kita ciptaan yang menciptakan manusia. Ya. Jadi kalau kalau kita dunia kuantumnya nggak dibenerin Bapak Ibu, apa jadinya? Apa jadinya? Tuh kata adek, nggak bisa jawab dia. Ya kan? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu hadir ke sini pengen memperbaiki dunia nyata dengan cara memperbaiki dunia kuantum. Siap? Siap. Siapa yang perlu diperbaiki? Diri kita. Diri kita. Atau pasangan kita di rumah? Diri kita, bukan pasangan. Warning, hati-hati ya Bapak Ibu. Ilmu ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Siap? Siap. Ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk anak-anak kita, tapi untuk diri kita. Ya. Nah ini bawah sadar yang semua mengalami. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, bahwa ada dunia kuantum pikiran bawah sadar. Ya. Pernah nggak kita membicarakan orang lain lalu orang lain itu datang? Pernah? Ya. Firasat seorang ibu kepada anaknya. Lintasan-lintasan pikiran di tanah suci. Ya. Dan dunia kuantum paling kencang itu biasanya di tanah suci, betul? Pengen air zam-zam kok tiba-tiba ada yang nganterin gitu ya. Gitu. Nah, sebetulnya itu juga bisa terjadi di sini Bapak Ibu. Kenapa? Di Mekah itu lintasan-lintasan pikiran dunia kuantumnya itu kencang banget. Karena di sana tidak ada perisai Bapak Ibu. Paham ya? Di sini
Ya Robbi, perisainya banyak banget. Itu yang membuat akhirnya kita dunia kuantum kita belum canggih, belum nyampe. Itu kita belum jadi magnet. So Bapak Ibu pengen jadi ajaib, caranya buka Perisai. Kapan buka perisai? Sekarang, setiap hari, seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya kita selalu buka perisai. Ya. Nah ini dunia kuantum, dunia realita itu sifatnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tersekat-sekat gitu kan. Dan dunia kuantum ini, jika Tuhan mau menghendaki, tentu Dia jadikan manusia yang satu, tapi mereka selalu berselisih pendapat. Ya. Ini ruh, ada kita punya ruh nggak Bapak Ibu? Ada. Punya ya? Ada yang nggak punya ruh? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Nah, ruh kita itu pada dasarnya menjadi satu, betul ya? Menjadi satu. Bahkan kata Allah, ruh orang-orang beriman itu berbaris rapi, seperti tentara berbaris rapi. Ya. Dan ini di dunia kuantum. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu berbangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi sebetulnya kita ini antar ruh ini ya sebetulnya sudah saling mengenal. Hari ini Bapak, ini muslim semua ya. Qadarullah kebetulan ini muslim semua, betul ya? Muslim semua ya. Nah, pernah nggak kita mengirim doa untuk saudara yang semuslim, semukmin? Nah, itulah dunia kuantum. Ya, dahsyat itu. Jiwa orang mukmin laksana ruh yang berbaris rapi, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Jadi dunia kuantum itu tidak hanya antar kita manusia, Bapak Ibu. Dengan binatang pun kita satu sama terhubung. Di dunia magnet rizki, dunia kuantum itu disebut dengan satu sama terhubung. Apa itu dunia kuantum? Satu sama dan terhubung. Paham ya? Dengan laptop, dengan benda yang kelihatannya tidak bergerak, kita satu sama terhubung Bapak Ibu. Dahsyat ya. Nah, di dalam dunia kuantum semua satu sama dan terhubung. Keajaiban terjadi di mana? Di dunia kuantum. Pengen jadi ajaib? Pengen. Caranya gimana? Buka perisai. Perisai yang ada di mana? Di diri. Di diri kita, di dunia nyata dan dunia kuantum. Ya, di dunia nyata, Bapak Ibu boleh tulis ya. Yang kelihatan itu perisai terjadi di perbuatan dan perkataan. Ya. Di dunia kuantum terjadi mulai dari di pikiran kita, perasaan dan spiritual. Jadi perisai rezeki yang perlu kita bongkar ini adalah tidak hanya dari perbuatan kita, tidak hanya dari dosa-dosa yang kita katakan, dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dosa-dosa di pikiran juga Bapak Ibu. Paham ya? Dosa-dosa di perasaan juga. Masih suka suuzon, masih suka rasanya guilty gitu, ya kan? Pokoknya ada rasa nggak enak lah. Itu perisai rezeki Bapak Ibu. Atau di spiritual. Nah ini dunia kenyataan, benda molekul ini yang terlihat. Ini dunia nyata ya Bapak Ibu. Dunia nyata itu vibrasinya rendah. Dunia yang tidak tampak, dunia kuantum itu vibrasinya tinggi. Makanya Ustadz itu bikin quotes Bapak Ibu. Apa yang terjadi di hadapan kita itu tidak penting. Itu adalah faktor sekunder. Yang penting itu adalah yang terjadi di dalam diri kita. Itulah dunia kuantum. Ya. Sekunder dan primer. Sampai sini Bapak Ibu paham mana yang sekunder? Apa yang kita lihat,
apa yang kita alami itu adalah sekunder. Misalnya kenyataannya Bapak Ibu sedang ada persoalan dengan keluarga, itu adalah faktor sekunder. Kenyataannya Bapak Ibu diomongin orang, tidak nyaman, itu adalah faktor sekunder. Primernya di mana? Di dunia kuantum. Mulai dari di pikiran kita, di perasaan kita, dan spiritual kita. Paham ya? Dan keajaiban itu terjadi di dunia kuantum. Nah, ini kenapa keajaiban terjadi di dunia kuantum? Karena di dunia kuantum itu vibrasinya sangat tinggi, Bapak Ibu. Seperti HP tadi, ya kan? HP kalau nggak diisi pulsa, nggak ada fungsinya. Kelihatan ada barangnya, tapi nggak berfungsi. Nah begitu juga kita manusia. Kalau kita tidak memperbaiki dunia kuantum kita, wah keren Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang semoga bisa dipraktekkan untuk memperbaiki dunia kuantum. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Kira-kira pengen nggak ngajak teman-teman untuk memperbaiki dunia kuantum juga? Pengen. Pengen ya? Ya. Semoga ini kira-kira Bapak Ibu pengen dikelilingi orang-orang yang positif atau tidak positif? Positif. Nah, kalau pengen dikelilingi orang-orang positif, ayo nanti kita setiap mengadakan seminar di sini, ajak ya teman-temannya, saudara-saudaranya ya, supaya kita saling support, saling mendukung, betul ya? Betul. Supaya kita bisa saling mengingatkan, ya. Insya Allah nanti kita mengadakan lagi. Nah ini dunia dalam benda, ya. Ada dunia nyata, benda, ini bendanya kelihatan ya? Kelihatan ini benda. Nah di dalam benda ini ada molekul Bapak Ibu. Ada apa? Molekul. Kelihatan molekulnya? Enggak. Dilihatnya pakai apa? Mikroskop, ya. Tapi Bapak Ibu percaya ada molekul? Percaya ya? Ya. Karena sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat itu bukan karena tidak ada, tapi karena kemampuan kita untuk tidak mampu melihat. Akhirnya kita perlu alat bantu, ya. Nah, atom. Di sini ada atom, Bapak Ibu tahu? Di tembok ini, di meja, di sini ada atom semua. Kelihatan? Ayo Bapak Ibu percaya? Kemudian partikel. Nah, nanti di partikel ini ada kuanta. Ini udah pakainya mikroskopnya yang kecil banget Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada energi dan ada super energi. Dahsyat. Nah, kalau di dunia manusia ini dunia kehidupan, nasib, karakter, kebiasaan, tindakan, pikiran, perasaan, spiritual. Jadi Bapak Ibu untuk memperbaiki dunia kehidupan kita perlu memperbaiki apa? Nasib, ya. Untuk memperbaiki nasib kita perlu memperbaiki karakter. Untuk memperbaiki karakter kita perlu memperbaiki Kebiasaan. yang kencang, ya. Untuk memperbaiki kebiasaan kita perlu memperbaiki keren. Untuk memperbaiki tindakan kita perlu memperbaiki pikiran. Untuk memperbaiki pikiran kita perlu memperbaiki perasaan. Untuk memperbaiki perasaan kita perlu memperbaiki siap kita memperbaiki ini Bapak Ibu. Siap. Yang siap coba berdiri. Alhamdulillah. Ini berdirinya nggak kompak nih, nggak apa-apa. Silakan duduk lagi. Biar nggak ngantuk aja. Maaf ya, sedikit dikerjain gitu. Nah ini masuk ke dunia kuantum, dimulai dari menguasai kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, kekuatan spiritual. Ya, apa Bapak Ibu? Perasaan dan kekuatan. Tadi digambarkan di pikiran, perasaan, spiritual ada paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Karena di situ vibrasinya kencang. Ya. Ini yang disebut dengan faktor tadi dia bilang itu primer, ya. Jadi kalau ingin memperbaiki sekunder, kita perbaiki primer, ya. Setiap pikiran adalah energi yang terpancar dan tervibrasi menjadi nasib. Nasib tadi ada di mana? Di atas atau di bawah?
Di atas, paling atas ya, nomor 2 ya. Dan pikiran itu ada di paling bawah ketiga, ya kan? Dahsyat ya. Jadi kalau kita memperbaiki pikiran, nih kita memperbaiki apa tadi? Nasib. Sebelum nasib ada apa? Karakter, tindakan, ya kan? Kebiasaan. Ya. Dengan kita memperbaiki pikiran, ini adalah energi yang terpancar. Bapak Ibu kebayang, terpancar. Berarti terpancar ini bentuknya apa? Gelombang. Sama seperti wifi di HP Bapak Ibu. Sama seperti sinyal Bapak Ibu. Tidak terlihat. Ya, kita ini jauh lebih canggih dibanding HP. Jadi ternyata kita juga bisa memancarkan. Ya, apa yang terjadi itu akan terpancar dari pikiran kita, terpancar dan tervibrasi. Jadi tervibrasi itu berarti akhirnya berkali-kali lipat Bapak. Dahsyat ya. Nah, berarti untuk memperbaiki nasib, ayo kita perbaiki pancaran pikiran kita. Paham ya di sini ya? Sip. Nah, hidup adalah proyeksi. Nah, kira-kira seperti ini. Otaknya di mana otaknya? Otaknya di mana otaknya? Di atas. Oh, ya. Di sini ya. Saya ngetes lagi ya. Nah, ini proyeksi. Otak kita itu ternyata seperti proyektor. Ini seperti ini Bapak Ibu nih. Ini. Oke ya. Dan ini kita mendapatkan informasi 2 juta per detik. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Makanya kata Ustadz, kita ini rezekinya seperti air bah. Ngomongnya jangan bah gitu, bah kencang. Karena kita itu 2 juta per detik, nggak main-main Bapak Ibu. Silahkan dihitung 1 detik 2 juta. Mampu nggak? Masya Allah, dahsyat ya. Subhanallah, Allah Akbar ya. Ini kita mendapatkan informasi 2 juta per detik. Dan dari 2 juta ini ya kita saring. Kita saring menjadi pikiran. Berapa yang pikiran yang tersaring? 60.000 sehari. Sehari 60.000 pikiran. Sadar enggak? Dahsyat ya. Masya Allah, Allah Akbar ya. Nah, ini menjadi nasib Bapak Ibu. Ya, 2 juta informasi per detik, 60.000 pikiran setiap hari, ini menjadi nasib. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Ya, otaknya masih utuh ya? Alhamdulillah, kilometernya masih bagus ya. Nah ini, kalau orang sekarang tuh bilangnya jangan overthinking, betul nggak Bapak Ibu? Ya, udah sekarang itu kan zaman informasi, banyak banget informasi berseliwerannya. Kalau alhamdulillah bertemu dengan Magnet Rizky, kita nanti ada istilah namanya gua keajaiban. Kita fokus pada yang positif saja. Ya, hanya pilih informasi yang baik dan baik sekali. Ya, itu yang akan kita olah. Ya, supaya nasib kita menjadi baik. Oke, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Boleh dibaca Bapak Ibu? Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Ada yang pengen jadi orang kaya? Ini nggak mau semua nih. Mau. Jadi orang kaya? Mau. Nah, pertama adalah kuasai pikiran kita. Hidup itu adalah pilihan. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen jadi orang kaya, kuasai pikiran dulu. Pilih pikiran yang Positif. Ya. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Pikiran ada yang positif dan tidak positif, dan setiap pikiran adalah doa. Pengen doanya dikabulkan? Pengen. Insya Allah selalu dikabulkan. Amin. Ya. Karena ini janji Allah.
semua doa itu dikabulkan oleh Allah, baik yang positif ataupun yang Negatif. ud'uni astajib. Ibaratnya gini, pernah dengar ya Bapak Ibu ada apa yang lampu wasiat itu loh? Lampu Aladin. Ada berapa permintaan Bapak Ibu? 3. 3 permintaan ya. Itu aja apa namanya kita apa ya gitu kan? Nah ini Allah kasih kesempatan bukan 3 tapi berapa? 60.000. 60.000. Dahsyat. 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 Itu lampu Aladin cuma 3, kita 60.000. Jadi kita ini harusnya ajaib banget. Kenapa belum ajaib? Karena ada perisai. Paham ya? Pengen jadi ajaib? Pengen. Caranya buka perisai. Ya Bu, terus-terusan. Iya terus-terusan. Nah ini 60.000 pikiran setiap hari Bapak Ibu. Makanya istighfar, terus istighfar. Ya, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, Masya Allah, siap ya. Nah, kita tidak punya pilihan lain kecuali pikiran kita, kecuali berpikir yang baik saja. Sama seperti 60.000 pikiran itu adalah doa kita. Pengen nggak 60.000-nya itu baik semua? Pengen. Dan Allah pasti mengabulkan kebaikan. Pasti Allah mengabulkan. Yuk, latihan kita di Magnet Rizki ada istilahnya namanya Wow, keren. Pernah dengar wow keren? Pernah. Kenapa kita perlu pakai wow keren? Semuanya keren. Ibaratnya itu adalah jangkar saja. Wow keren itu jangkar karena kita adalah orang Indonesia, betul nggak? Kalau kita bilang Alhamdulillah, langsung nggak ngerti artinya. Ya, perlu loading. Alhamdulillah itu artinya terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah, ya kan? Banyak versi lah ya, gitu. Allah is the best, gitu kan? Nah, kita awalnya di Magnet Rizki dibikin gampang dulu Bapak Ibu. Itu dengan istilahnya wow keren. Nanti setelah wow keren, setelah stabil, baru kita bilang Alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi selalu katakan wow keren, ya. Apapun yang terjadi selalu katakan Wow, keren. jalanan penuh, Wow, keren. anak numpahin gelas, Wow, keren. HP berpindah tangan, Wow, keren. dikejar-kejar debt kolektor. Wow, keren. Siap? Siap. Siap ya? Oke. Ini cerita tentang kopi ya. Siapa yang dimatiin lampunya? Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang seorang anak kecil, usianya 2-3 tahun, namanya Kotia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita tentang Kotia. Kotia itu adalah gadis yang lucu, cerdas, dan kinestetiknya sedang bagus. Hobinya menggambar. Apapun digambar oleh Kotia. Ada dinding digambar, buku digambar, meja digambar, semua digambar. Sampai suatu saat ayah ibunya beli mobil baru. Beli mobil baru warna putih, cakep, ya. Dan Kotia senang. Akhirnya Kotia ambil krayon, mobilnya dia gambar. Acik, ayah ibunda beli mobil baru, aku mau gambar. Biasanya kalau aku gambar, ayah ibunda selalu memuji aku. Akhirnya digambar. Sebelah itu sebelah kiri dicoret, sebelah belakang, sebelah kanan juga coret-coret ya. Depannya juga tuh Bapak Ibu dicoret pakai krayon warna-warni.
ada hitam, putih, merah, ungu, hijau. Terus Kotia lihat, kayaknya gambarnya kurang nempel lagi sampai itu coret-coret. Tapi kok kayaknya suka lepas-lepas. Akhirnya ada paku Bapak Ibu, coret-coret juga. Di situ Kotia makin happy. Makin happy, gambarnya makin terlihat. Sampai sore hari, maghrib menjelang isya, Bapak Ibunya pulang naik motor. Sengaja mereka naik motor karena mereka perlu sekali untuk mencicil, hidup hemat, untuk mencicil mobil yang belum lunas. Datang, Kotia menyambut seperti biasa. Ayah, Bunda, lihat deh, bagus nggak gambar Kotia? Apa respon Bapak Ibunya? Bapaknya langsung tidak berbicara, tapi mukanya langsung merah padam. Dan di hadapannya terlihat ada penggaris besi Bapak Ibu. Tanpa sadar si bapak ngambil penggaris besi, langsung dipotong, langsung dipukul Kotia. Ibunya hanya diam, karena ibunya merasa, ya Allah, ini anak, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kotia menangis, tidak menyangka ternyata respon orang tuanya adalah seperti itu. Mama, Bapak, maafin Kotia. Tapi itu tidak terdengar. Suara tangisan Kotia tidak dengar oleh bapaknya. Yang ada bapaknya makin murka. Yang kebayang adalah berapa biayanya untuk membereskan mobil. Mobil belum lunas. Kita prihatin. Si anak malah enak-enak coret-coret. Sampai akhirnya malam itu Kotia diberi hukuman tidak tidur bersama orang tuanya, tidur bersama bibinya. Dan besoknya ayah bundanya harus keluar kota rapat Bapak Ibu. Ya, sudah ada janji untuk harus keluar kota meeting. Dan sesampainya di sana, bibinya telepon, tidak diangkat. Kenapa bibi telepon? Karena Kotia badannya panas Bapak Ibu. Akhirnya hanya WA, "Non, Kotia panas." Ibunya sebelah sana hanya bilang, "Bi, tolong kasih paracetamol ya. Suruh banyak minum, suruh banyak istirahat, gak boleh main dulu." Iya Nona. Sampai terus, makin sore, makin malam, badan Kotia makin panas Bapak Ibu. Nyonya, badan Kotia makin panas. Bi, sabar ya Bi, tolong titip Kotia, perbanyak makan. Ibunya hanya bilang seperti itu, karena mereka rapat sampai malam. Sampai akhirnya di hari ketiga baru mereka pulang. Dan ketika pulang, mendapati anak Kotia sudah biru Bapak Ibu. Badan Kotia makin panas. Si ibu bilang, "Bi, ternyata sempat panasnya gak turun-turun. Ayo kita ke dokter." Akhirnya Bapak Ibunya membawa Kotia ke dokter. Sampai di rumah sakit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangan Kotia dipotong. Ibunya hanya bisa menangis. Bapaknya hanya bisa menarik nafas, menyesali apa yang sudah terjadi. Dok, apa tidak ada pilihan lain? Tidak bisa Pak Bu, mohon maaf. Karena kalau tidak dipotong, ini namanya gangren. Kalau tidak dipotong, itu akan menyebar kemana-mana. Akhirnya keputusan tangan Kotia dipotong. Bapak. Kotia tidak bisa menggambar lagi.
kita di tempat tidur rumah sakit dengan tangan terpotong. Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang memotong tangan Kotia? Bapaknya. Siapa? Apakah dokter? Apakah orang tuanya? Banyak Kotia-Kotia di luar sana, betul? Kotia-Kotia yang ayah ibunya rajin mencari uang, katanya untuk keluarga, tapi nyatanya Kotia-Kotia yang lain yang bapak ibunya seharian berangkat pagi pulang sore, badan pegel-pegel, katanya untuk keluarga, tapi nyatanya bisa jadi kita pernah menjadi Kotia, atau bisa jadi kita adalah bagian dari orang yang membawa mood seperti Kotia. Bapak Ibu, seandainya ketika kejadian itu bapak ibunya Kotia tetap positif thinking, apa yang akan dikatakan oleh bapak ibunya ketika mengetahui bahwa Kotia menggambar apa? Ayah ibu lihat mobilnya penuh dengan gambar Kotia, responnya apa? Wow, keren. Siap? Siap. Ayah ibu lihat banyak goresan-goresan paku di pintu mobil, responnya? Wow, keren.